Oke, halo Sobat Sinogis, bertemu lagi dengan saya Jamal di pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir di GEE series Sinogis YouTube. Pada pertemuan terakhir ini saya akan membahas tentang klasifikasi tersedia di Google Ads Engine. Jadi nanti saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi tersedia dan kemudian algoritma apa yang saya gunakan, dan kemudian nanti juga saya akan menjelaskan step by stepnya di Google Ads Engine dengan menggunakan script ini. Di Google Ads Engine ini menyediakan beberapa algoritma yang dapat kita gunakan, seperti contohnya chart atau classification and regression tree, kemudian ada random forest, kemudian ada naive Bayes, and SVM atau support vector machine. Sebenarnya di laman ini kita bisa melihat sudah tersedia bagaimana cara melakukannya, dan juga sudah disediakan contohnya bagaimana cara melakukan klasifikasi tersedia di Google Ads Engine. Oke, selanjutnya tujuan dari pertemuan ketiga ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kita akan melakukan klasifikasi penutup lahan menggunakan Sentinel-2. Yaitu yang pertama, tujuan dari pertemuan ketiga ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kita akan melakukan klasifikasi penutup lahan menggunakan Sentinel-2 pada resolusi spasial 10 meter, dan yang kedua algoritma yang digunakan adalah random forest. Kemudian yang ketiga kita akan menghitung akurasi hasil klasifikasi kita. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan klasifikasi yang seperti apa yang akan kita gunakan di pelatihan ini. Yang pertama kita hanya menggunakan resolusi spasial 10 meter saja, sebelum menggunakan surface hanya menggunakan simple ratio dan juga NDVI di sini. Kemudian untuk algoritma yang digunakan, kita akan menggunakan algoritma random forest yang ada di Google Ads Engine, yaitu nanti ada Smile Random Forest. Jadi random forest ini merupakan decision tree based, jadi dia mempunyai banyak decision tree di sini. Seperti contohnya ada decision tree 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian hasil dari keputusan dari masing-masing decision tree akan dilakukan majority voting atau averaging, dan kemudian final resultnya adalah result yang sering muncul atau yang mayoritas. Yang di decision tree pertama hasilnya adalah air, yang kedua misalnya hasilnya adalah vegetasi, kemudian yang ketiga adalah air, maka nanti final resultnya adalah air karena mayority kelasnya adalah air. Seperti itu penjelasan singkat mengenai random forest algorithm. Kemudian yang ketiga kita akan menghitung akurasi hasil klasifikasi. Untuk itu kita akan menggunakan 70% training kita sebagai training data dan 30% lainnya nanti sebagai validasi. Nanti kita akan menghitung akurasi masing-masing kelas dan overall akurasi. Oke, kita akan langsung menuju ke scriptnya. Yang pertama di sini seperti biasa kita memerlukan EOI. Kemudian saya menggunakan EOI ini seperti yang ada di pertemuan sebelumnya. Kemudian step pertama yaitu pre-processing step di sini. Step pertama ini sama persis dengan script yang ada di pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana cara mengimport Sentinel-2 ke dalam lembar kerja kita. Kita akan coba run saja. Nah, datanya sudah terimport di sini, Sentinel-2. Kemudian kita akan memilih band atau saluran yang hanya 10 meter saja seperti tadi yang saya sudah jelaskan, band 2, 3, dan 4 dan juga 8. Kita menggunakan ini variable select bands. Kita membuat variabel dengan nama selected bands, kemudian image yaitu data kita select, dan kita hanya memilih band 2, 3, 4 dan 8. Kemudian kita print di konsol sini. Nah, data kita sudah terdiri dari 4 band ini saja, band 2, 3, 4, dan 8. Oke, kemudian tahap selanjutnya yaitu kita membuat spectral index seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita tidak hanya menggunakan original band, tapi juga kita menggunakan spectral index yang akan kita kalkulasi di sini. Spectral index pertama yaitu simple ratio.
Untuk membuat spectral index kita harus membuat variabel terlebih dahulu, variabel SR atau variabel spectral index. Kita gunakan data selected bands di sini, kemudian kita menggunakan function expression di sini, dot expression. Kemudian karena tadi formula untuk memperoleh simple ratio adalah nir dibagi red, maka kita bisa menggunakan formula nir dibagi red di sini. Kemudian kita harus mendefinisikan nih apa itu nir, apa itu red. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan apa itu nir. Nir adalah selected band dot select band 8 yaitu nir. Kemudian red adalah selected band dot select band 4 yaitu red. Kemudian setelah kita sudah mendefinisikannya, kita sudah berhasil membuat formula untuk menghitung simple ratio. Dan kemudian kita juga bisa merename band ini simple ratio menjadi SR. Kemudian indeks yang kita gunakan selanjutnya adalah NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Kita seperti biasa membuat variabel NDVI terlebih dahulu, kemudian selected bands, dan sebenarnya kita juga bisa menggunakan expression seperti ini, dot expression, kemudian kita mendefinisikan nir dan rednya dan juga formulanya seperti apa. Tapi karena di GES dia sudah menyediakan function untuk normalized difference seperti ini, maka kita bisa menggunakan function ini. Isi dari function ini kita menggunakan band nir dan juga band 4 karena formula dari NDVI adalah nir min red dibagi nir plus red. Setelah itu seperti biasa kita merename-nya supaya lebih mudah kita mencarinya. Nah, kemudian yang penting di sini setelah kita memperoleh simple ratio dan juga NDVI, kita harus menggabungkannya atau menggabungkan original band dan juga menggabungkan indeks vegetasi yang telah kita buat. Maka kita menggunakan membuat variabel baru yaitu input S2, kemudian selected bands yaitu image yang terdiri dari band 2, 3, 4, 8. Kemudian kita mengadd bands yaitu menambahkan band SR yaitu ini variabel SR simple ratio, dan kemudian kita menambahkan band lagi NDVI. Oke, dan kemudian kita akan coba print dan kita akan melihatnya di add layer ini. Oke, kita bisa run saja. Kita coba. Nah, kita bisa lihat bedanya di sini. Ini yang pertama, kita hanya menggunakan original input band, 4 band di sini. Kemudian hasil print yang kedua, kita telah menambahkan 2 band lainnya, yaitu simple ratio dan juga NDVI di sini. Maka dari itu, step pertama yaitu pre-processing telah selesai, yaitu bagaimana caranya kita memanggil data, kemudian menselect hanya band yang 10 meter, dan kemudian kita membuat indeks vegetasi dan menyatukannya dengan original band. Oke, kemudian selanjutnya, karena ini merupakan random forest ini merupakan salah satu dari klasifikasi tersedia, maka kita memerlukan training data. Maka step selanjutnya yaitu pembuatan kelas atau pembuatan training data di sini. Nah, kita akan membuat beberapa kelas yaitu air, vegetasi, bangunan, dan lahan terbuka. Bagaimana cara membuat training data di sini? Sebenarnya cukup simple. Yang pertama kita mengklik terserah mau kotak atau poin, nanti bentuknya bentuk training sampelnya kita bisa memilih berdasarkan poin atau berdasarkan area. Tapi karena di GE menyediakan berdasarkan area, nanti bisa dikonvert ke pixel, saya akan menggunakan yang berdasarkan area ini. Kita bisa langsung aja mengklik di sini. Nah, kemudian ini akan nyala atau akan muncul variabel baru yaitu geometri di sini. Kalau kita bisa lihat di sini ada variabel baru yaitu geometri. Nah, kemudian kita harus mengubah variabel geometri ini menjadi nama dari kelas kita. Yang pertama mungkin kita bisa menggunakan air. Kemudian jenisnya kita harus memilih feature collection di sini. Kemudian kita harus meng-add propertinya
Misalnya LC, stand for land cover. Kemudian value itu air itu nanti kita representasikan sebagai value berapa. Dari 0 sampai seterusnya. Kita mulai dari 0 aja. Oke, kita telah berhasil membuat variabel atau membuat training air, tapi belum ada apa-apanya. Kita akan buat dulu vegetasi, bangunan, dan lahan terbuka. New layer di sini. Kita buat vegetasi, feature collection. Seperti biasa harus sama propertinya, LC. Kemudian ini bisa kita 1. Kemudian ada bangunan. Feature collection, LC. Tadi sudah 1 berarti 2. Kemudian terbuka. Feature collection, LC, tadi sudah 2 berarti 3. Nah, maka kita telah selesai membuat kerangka dari training sampel kita. Kita mempunyai 4 kelas, air, vegetasi, bangunan, dan lahan terbuka. Apabila kita lihat di sini, kita juga telah selesai membuat variabel dengan 0 elements di sini karena kita belum membuat apa-apa. Nah, kemudian saya contohkan bagaimana caranya membuat training data. Misal kita akan membuat training data objek air. Di sini kita akan mencari objek air. Sini saya menemukan satu objek air. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan point di sini dan juga kita bisa memilih area. Saya akan memilih area supaya lebih cepat saja. Nah, kita bisa lakukan seperti ini untuk objek air. Kemudian bagaimana kalau misal kita salah, misal kayak gini? Apakah kita harus mengulangi dari awal atau bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan pen ini, tinggal diklik aja. Kita bisa delete atau kita bisa edit juga, kecilin, terus kita drag aja ke daerah yang air. Atau bisa langsung kita delete. Oke, itu bagaimana caranya mengedit atau menghapus training area yang salah. Kemudian di sini juga ada beberapa lahan terbuka, lahan terbangun atau bangunan, dan juga vegetasi. Saya akan coba sekalian di sini. Nah, kita tinggal klik aja, pilih vegetasi, sama. Kita training sampel di sini, vegetasi. Ini juga vegetasi, rumput. Kemudian bangunan, sama juga. Kemudian lahan terbuka. Oke, kita telah selesai membuat training sampel sederhana ini. Jadi seperti yang kita tahu, pembuatan training sampel harus sesuai kaidah distribusi sampel. Maka dari itu saya sarankan untuk membaca terlebih dahulu bagaimana caranya membuat training sampel. Kalau yang saya kerjakan ini hanya sebagai contoh bagaimana caranya membuat training sampel dari Google Ads Engine. Jadi saya tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan training sampel ini karena hanya sebagai contoh. Jadi kalau teman-teman nanti ingin mempraktekannya sebagai riset sesungguhnya, teman-teman bisa melihat bagaimana caranya membuat training sampel terkait dengan distribusi sampel. Oke, setelah training sampel selesai dibuat, kita bisa lihat di sini air terdiri dari 5 elemen, vegetasi 6 elemen, bangunan 5 elemen, lahan terbuka 3 elemen di sini. Oke. Setelah itu kita bisa mendefinisikan band apa yang akan kita gunakan sebagai input training data kita, yaitu kita menggunakan band 2, 3, 4, 8 SR, simple ratio, dan juga NDVI. Dan kemudian kita membuat variabel baru, selected input, walaupun sebenarnya kita sudah buat di sini, selected band. Tapi untuk mempermudah alur dari script ini, kita coba buat selected input di sini. Itu dari input Sentinel 2, kita select dari band sini, dari variabel band sini. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba menghitung total training sample pada masing-masing kelasnya. Karena yang tadi
kita bisa lihat di sini adalah elements, maka kita harus mengetahui berapa pixel yang ada pada setiap kelasnya atau berapa poin yang ada setiap kelasnya. Oh ya, tadi variabel kelas di sini yaitu memerge atau menggabungkan masing-masing dari kelas kita, air, vegetasi, bangunan, dan lahan terbuka di sini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini variabel sampel ini merupakan sampel yang akan kita gunakan sebagai input dari training datanya random forest. Jadi kita gunakan selected input di sini, yaitu input image-nya, kemudian dot sample regions, kita pilih collection-nya yaitu kelas di sini, kemudian properties-nya kita tadi sudah mendefinisikannya sebagai LC, kemudian scale-nya 10. Scale itu berkaitan dengan resolusi spasial dan ada random column-nya random. Oke, selanjutnya kita juga bisa menghitung total objek airnya, total air, kemudian koleksinya hanya air, diteruskan vegetasi, koleksinya vegetasi, bangunan, koleksinya bangunan, lahan terbuka, koleksinya terbuka. Kemudian kita bisa ngeprint seluruhnya, yaitu total sampelnya berapa, kemudian total sampel air berapa, vegetasi berapa, bangunan berapa, dan terbuka berapa, yaitu dengan menggunakan function aggregate count. Oke, kita akan coba run. Oke, kita sudah selesai tadi runnya. Jadi total sampelnya adalah 958 pixel dengan masing-masing 102 air, 215 vegetasi, sampel bangunnya 586, sampel terbukanya 55. Oke, seperti yang kita lihat ini sampel ini masih kurang dan tidak seimbang. Seperti contohnya lahan terbuka hanya 55 pixel, bangunan bisa sampai 586 pixel. Itu imbalance dataset atau data set untuk training yang tidak seimbang. Jadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana caranya kita mendapatkan sampel yang baik. Maka dari itu saya sarankan untuk membaca terlebih dahulu bagaimana distribusi sampel, kemudian balancing data sampelnya. Untuk pertemuan ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana caranya memperoleh sampel di Google Earth Engine. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kita ingin mengetahui hasil akurasinya dengan men-split datanya 70% sebagai training dan 30% sebagai validasi data. Kita bisa menggunakan ini, split sample. Kita definisikan variabel split-nya yaitu 0,7, kemudian variabel trainingnya dan testingnya. Kita menggunakan filter script filter seperti ini. Ini sudah dijelaskan oleh contoh dari Google Earth Engine tersendiri bagaimana caranya meng-split sampel. Kemudian kita bisa print juga sama seperti tadi. Nah, ini trainingnya ada 658 poin dan testingnya ada 300 poin. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan classifier yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan algoritma random forest di sini. Kita bisa lihat di sini apabila kita search classifier di sini, Google Earth Engine sudah menyediakan banyak sekali classifier. Kita bisa merefernya di sini, seperti ada argumennya apa aja dan segala macamnya ada di sini. Sekarang kita akan menggunakan random forest. Kita membuat variabel classifier di sini, kemudian algoritmanya adalah random forest. Number of tree-nya 100 dan seed number-nya 1. Seed number ini ketika kita men-training random forest, maka seed number atau nilai value pertamanya adalah 1. Maka apabila kita merunning berulang-ulang, hasilnya tidak akan berubah, yaitu tetap seed-nya 1. Sebenarnya di sini juga sudah default number of seed-nya adalah 0. Kita juga bisa menggantinya sebagai 0. Kalau kita pengen default, sebenarnya ini terserah kita saja. Kemudian kita melakukan .train di sini dan .train ini terdiri dari feature-nya. Kita pilih sample atau training saja. Training di sini karena kita hanya menggunakan variable training sebagai inputnya. Kemudian class property-nya LC, input properties-nya bench.
Kemudian untuk akurasi di sini kita membuat variabel baru yaitu variabel validation testing.classify, itu kita akan mengclassify atau mempredik hasil dari mempredik data testing. Kemudian algoritmanya adalah classifier di sini. Kemudian selanjutnya validasi ini, variabel validasi yang berisi hasil prediksi, kita tes akurasinya menggunakan error matrix di sini, LC dan classification hasilnya. Nanti kita akan print error matrixnya dan juga overall akurasinya. Oke, kita coba. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah error matrixnya atau confusion matrix dan juga validation overall akurasinya. Itu overall akurasinya. Perlu diingat tadi sampel kita tidak ideal, jadi bagaimanapun hasil ini juga tidak ideal menurut saya. Jadi nanti coba kalian praktekin sendiri bagaimana cara membuat sampel yang training sampel yang ideal dan bagaimana melihat hasilnya menggunakan akurasi metrik ini. Kemudian output kita, final outputnya adalah kita mengklasifikasikan seluruh citra ini. Maka kita membuat variabel baru yaitu peta klasifikasi namanya di sini. Kemudian selected input di sini yaitu citra kita atau image kita classify menggunakan classify random forest ini. Maka nanti hasilnya akan mempredik di seluruh image atau di seluruh citra kita. Kemudian ini merupakan bagian dari visualisasinya. Blue itu air, green nanti vegetasi, gray nanti lahan terbuka, orange lahan terbangun, orange nanti lahan terbuka. Min-nya 0, max-nya 3. Di sini merupakan berarti ada berapa kelas? Ada 4 kelas, mulai dari 0, 1, 2, 3. Kita coba run. Oke. Dan ini hasilnya, hasil dari klasifikasi tersedia kita. Kita bisa lihat di sini. Tadi legendanya di sebelah sini. Kita bisa bandingkan. Kita zoom in coba ya. Perlu diingat tadi training sampelnya tidak ideal. Maka kita akan coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia bisa mendeteksi objek air dan segala macamnya. Ya, cukup memuaskan, tapi masih banyak misklasifikasi tentunya karena sekali lagi tadi input training datanya tidak ideal. Setelah itu kita juga sebenarnya bisa mendownload hasil dari klasifikasi ini dengan cara yang sama seperti kemarin, yaitu tinggal mengekspornya. Kita coba copy saja. Kemarin ekspor citra di sini. Dan kita tinggal mengekspornya saja, tapi yang kita pilih adalah variabel peta klasifikasinya ini. Kemudian deskripsinya kita buat peta hasil random forest Sentinel-2. Kemudian kita run lagi. Nanti seperti biasa akan muncul di tab task ini dan kita tinggal run aja. Kemudian nanti kita tunggu hasilnya keluar di Google Drive kita. Oke teman-teman, hasilnya sudah bisa kita lihat di sini. Kita tinggal open in Drive seperti biasa. Kemudian kita tinggal download saja peta hasilnya. Oke, kemudian kita coba masukkan ke hasil dari random forest tadi ke QGIS dan kita bisa lihat di sini. Oke, ini hasilnya sama seperti tadi hasil dari visualisasi di
KE-nya tersendiri, tapi kita juga bisa mendownloadnya hasil klasifikasinya di sini. Ya lumayan bagus lah. Tinggal bagaimana kita mendesain training sampelnya saja. Oke, untuk pertemuan terakhir kita cukupkan sampai di sini karena kita sudah berhasil mengklasifikasikan image Sentinel-2 untuk land cover menggunakan random forest di Google Earth Engine, dan juga kita telah mengetahui akurasinya berapa dengan menggunakan confusion metric dan overall akurasi. Oke, untuk series Google Earth Engine SynOGIS di YouTube saya tutup. Nanti kita akan bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa terus pantau Instagram SynOGIS dan juga YouTube SynOGIS untuk ilmu yang lebih bermanfaat. Sekian dari saya.